Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in asy-syarikin wa ulama'i wa Qadir Jailani wa ila al-wahid jalan akhir kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan di Korea desa Berdusung Sibarajaya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian kita Jumat sore, alhamdulillah kita dapat kumpul yang pertama setelah hari raya Idul Fitri. Semoga senantiasa kita semuanya diberikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan semangat, kesehatan, dan juga diberikan nikmat lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, sholihin, keluarga orang syariah, surga orang syariah, anak syariah fi dunya wal akhirah. Pada kesempatan sore ini kita masuk dalam pasal yang ke-99 yang berjudul nikmat dan azab yang hakiki. Nikmat dan azab yang hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. An-na'im wa inna nawa'an madhahiruhu innama huwa li syuhudihi wa iftirabihi wal adabu wa inna nawa'an madhahiruhu innama huwa li wujudi khisabihi fasadul adab wujudul bihadi wa ilmamun na'im fil ladar illa wajhihil karim. Nikmat itu walaupun beraneka ragam kelihatannya, maka sesungguhnya kenikmatan itu disebabkan karena dapat melihat Allah dan selalu bersama-sama Allah. Dan azab itu meskipun beraneka ragam kelihatannya, maka sesungguhnya azab itu hanya karena
terhalang daripadanya. Maka sebabnya azab adalah hijab atau penghalang dan kesempurnaan nikmat itu dengan melihat kepada Allah yang mulia. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita hidup di dunia, ketika masih ada di dalam jasmaniah, maka kita merasakan dua hal. Yang pertama adalah nikmat, yang kedua adalah azab. Nikmat dan azab ini sesuatu yang berbeda, tetapi apa itu nikmat dan apa itu azab yang hakiki? Kalau kita sebagai manusia pasti inginnya yang nikmat-nikmat, mangan enak, sehat, duitna jenuh, emasna merenteng, sawahna lega, kambingna 20, laukna 5 balong, ayamna 5 kandang. Itu baru nikmat. Dan kita selama ini memahami bahwa azab itu kebalikannya nikmat. Boga duit, gering, naon deui? Nyeri buntu, nyeri tubuh, itu azab. Selama ini kita menganggap itu adalah azab. Padahal bagi orang yang hatinya sudah difahamkan ilmu dinul haq, tidak lagi memandang nikmat dan azab itu secara lahir. Yang saya sebutkan tadi itu nikmat dan azab secara lahir. Kalau dalam pandangan ilmu hakikat ma'rifat, nikmat dan azab itu yang membedakan cuma satu hal. Dirimu itu selalu menghadap Allah atau enggak? Itu top. Kalau hatimu selalu bisa nyambung tali terus dengan Allah, itulah nikmat. Tetapi ketika hatimu putus tali rohaniyahnya terhadap Allah, itu baru yang dinamakan azab. Justru bagi orang yang sudah faham Allah, dia akan terus berusaha menyambungkan tali hatinya, hanya menyambung rasa dengan Allah, meskipun secara jasmaniyah merasakan tidak enak. Siapa sih yang gak ngeluh kalau gak punya duit? Otak boleh ngeluh, tetapi hatimu kudu tetap sadar, Gusti. Gak mungkin orang gak punya duit gak ngeluh, itu gak mungkin. Apalagi musim beban musim rewang. Wajar kalau manusia itu secara pikiran, secara otak pusing, mumet. Tapi yang harus engkau jaga adalah kesadaran hatimu untuk terus
nyambung tali rasa dengan Gusti Allah. Maka yang tadinya secara zahir itu tanda kutip azab, hakikatnya hatinya mengalami suatu kenikmatan. Ya Allah, uang yang mendatangkan Engkau, yang menahan rezeki juga Engkau, yang melancarkan rezeki juga Engkau, yang membayarkan hutang juga Engkau. Terserah Engkau ya Allah. Pun pasrah. Delalah ada bisikan dalam hati, petunjuk dari Allah karena hatinya sudah nyambung rasa. Ternyata disuruh silaturahmi ke saudaranya. Ngobrol-ngobrol niatnya gak minjem utang, malah ditawarin uang. Ada kayak gitu? Ya gak ada. Itu hanya di dunia dongeng. Tetapi kalau semua orang sudah sama-sama sadar Allah, tidak akan ketika dia berlebih hartanya, ketika ada saudaranya minjem uang, tidak akan pelit. Wong itu minjem, bukan minta. Tetapi karena hatinya mendapatkan azab dari Allah, saudaranya minjem uang tidak diberikan. Ya Allah, maka berat memang ketika jasmaniah kita ini diuji yang gak enak sama Allah, hati dituntut untuk sadar Gusti, gak gampang. Tapi meskipun gak gampang, satu-satunya jalan biar hatimu selamat ketika diuji yang gak enak sama Allah, yaitu cuman sadar Allah. Gak ada jalan lain selain hatimu wajib menghadap hidup. Coba ketika nyeri tuur, jangan didulukan ngeluhnya. Rasakan di dalam nyeri tuur itu adalah kekuasaan Gusti Allah. Wes tau percaya, nek hatimu bisa nyambung rasa di situ, yang tadinya azab akan menjadi nikmat. Nanti dengan sendirinya nyeri tuurnya akan disembuhkan Gusti. Ayat petunjuk dari Allah, beli obat di warung, ayat obat pegelinu, karena sudah diizini Allah, maka obat itu bisa menjadi lantaran untuk bisa menyembuhkan. Tapi nek dirimu nggak nyambung rasa Allah dulu, meskipun obat dari dokter spesialis sekalipun, nek Allah nggak engkau sambati, tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun. Banyak nggih? Terus muter-muter rumah sakit sampai internasional, keteplik sembuh karena obat karena apa? Sudah sadar Gusti Allah. Mengapa sih Allah sangat mudah menjadikan tubuh kita ini sakit, tetapi sangat mudah bagi Allah memberikan kesehatan? Ya karena zahir batin ini ya Allah.
Loh, mau apa lagi? Zahir dan batin ini datangnya dari hidup, dan hidup itulah Allah. Maka sangat mudah untuk membentuk sel dalam tubuh kita ini sehat lagi, atau menjadikan sel dalam tubuh kita ini mati. Kalau selnya mati berarti organnya rusak. Kalau organnya rusak berarti gagal hidup. Loh, itu benar, Bu. Jangan dikira kita ini tidak terdiri dari banyak sel, bahkan jutaan sel yang membentuk organ tangan, organ perut, organ otak, jantung. Itu semua dikendalikan dan dikuasai oleh Gusti Allah. Tetapi kebanyakan manusia lupa. Jenubna jalma mopoho ge. Poho lamun dina awak sorangan teh ayat nu maha kuasa. Sibuk dia mencari pertolongan, keluar sana sini, padahal Allah lebih dekat dari orang leher. Wajar jika manusia seperti itu, karena dia belum dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bu, ketika kita diberikan ujian yang gak enak, tolong ingat pesan saya. Hatimu lekas-lekas kembali kepada Gusti Allah. Kita diberikan ujian yang gak enak, itu tandanya ada yang salah dalam diri kita. Diberikan sakit, cobaan hidup yang berat, itu tandanya Allah ingin hati kita hanya menghadap Gusti. Ada orang yang hartanya cepat naiknya, yang tadinya nggak punya apa-apa, terus kemudian dia minta sama Allah diberikan harta yang banyak. Delalah usaha A berhasil, ditambah lagi sama Allah usaha B sukses, sampai usahanya Z orang ketulungan hartanya. Tetapi ketika oleh Allah diberikan harta yang banyak, hatinya tidak nyambung kesadaran terhadap Gusti Allah. Itu namanya bukan nikmat, justru itulah hakikatnya azab. Paham ya? Dilihat oleh orang lain itu kenikmatan, tetapi sesungguhnya itu adalah azab yang hakiki. Karena apa? Hatinya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tertipu oleh nikmat dan azab yang zahir. Ingat, nikmat dan azab yang hakiki adalah hatimu selalu sadar Gusti Allah. Ketika usahanya sudah sukses, sama Allah dibikin hancur, delalah jatuh sakit, usahanya dibohongin orang, bangkrut, hartanya habis. Kalau orang awam itu dinamakan azab.
Padahal di balik itu ada kasih sayangnya Gusti, pengen hatinya kembali kepada Gusti. Ketika dia sudah habis, hatinya langsung sadar, oh iya, ternyata nikmat yang hakiki itu adalah ketika hatiku tetap nyambung rasa sama Gusti. Meskipun sekarang mungkin dia eprek-eprek, motornya cuman Grand Astrea, dulunya tumpakane Fortuner, tetapi hatinya selalu diberikan cahaya makrifat. Justru itulah nikmat yang hakiki. Tapi bagi orang yang hatinya cinta dunia, itu dianggap azab. Makanya jangan buru-buru suuzon. Kok salah ki aing bal heula nama pinter neangan duit. Sekali transfer TF 20 juta. Setiap minggu transfernya 20 JT. Sekarang setiap bulan transfernya cuma 200 mumet orang mumet. Tapi dulu ketika sedang diuji oleh Allah, jangan lekas-lekas hatimu suuzon. Jangan lekas-lekas hatimu berburuk sangka terhadap Gusti Allah. Bisa jadi itu cara Allah untuk menjadikan hatimu sadar Gusti Allah. Iya mas, ada hikmahnya. Suami saya dulu yang ketika penghasilannya banyak, hatinya sombong, adiguno terhadap saya. Saya seolah-olah menjadi babu. Tapi ketika semua diambil oleh Allah, suamiku menjadi orang yang tawadu, orang yang lemah lembut. Itulah hikmahnya mas. Betul. Dulu yang aku cuma diam aja ngempet ketika suamiku suka nyawer. Sekarang ketika nggak punya uang sudah nggak bisa nyawer, hatiku jauh lebih tentram. Itu jika dilihat dari kacamata batin, yang tadinya seolah-olah itu azab, ternyata di situ ada nikmat yang tidak bisa dibayar dengan apa. Dulu setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Betul nih? Yang namanya rumah tangga hampir kebanyakan pernah kejeglong. Mbuh kejeglong duit, entah kejeglong pria atau wanita idaman lain, entah kejeglong rumah tangganya retak. Tapi dulu lekas-lekas kembali kepada Gusti. Semua itu hanya bagian dari proses. Jangan buru-buru ke bawah nafsu.
kok tidak mau memaafkan? Maafkanlah dulu, berikan kesempatan, sabarlah hatimu, lihatlah Allahnya. Justru setelah itu akan diberikan nikmat oleh Allah, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namanya manusia, tempatnya lupa dan saya sudah pernah mengatakan, urusan taat atau maksiat itu di tangan Gusti Allah, bukan di tangan kita. Urusan nikmat maupun bala itu juga di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Maka saya sudah pernah pesan, ketika dirimu diberlakukan oleh Allah taat, ketika dirimu diberlakukan oleh Allah maksiat, dihadapkan nikmat maupun bala, tolong hatimu kudu lekas-lekas nyawang bahwa semua itu yang berkuasa, yang melakukan hanyalah hidup. Oke? Jika kita diberikan ketaatan, jangan pernah mengakui ketaatan itu milik kita. Jika kita diberikan kemaksiatan, segera sadari dan jangan pernah diulang lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan putus asa. Jangan pernah merasa diri kita kotor, dan juga jangan pernah merasa diri kita suci. Merasa suci enggak boleh, merasa kotor juga tidak boleh. Lantas gimana, Mas? Ya wis, dirimu menghadap Gusti Allah, itu aja. Mengapa saya katakan enggak boleh merasa suci dan bahkan enggak boleh merasa kotor? Kalau dirimu merasa suci, akan menjadikan dirimu jauh dari Gusti, akan menjelekkan orang lain. Kalau dirimu merasa kotor, maka dirimu akan terus terbebani. Jika dirimu merasa kotor, dirimu akan terus terbebani dengan dosa. Solusinya gimana? Ya sudah, buang rasa itu. Nyatakan datangnya dari Allah, ya kembalikan kepada Gusti Allah. Sehingga hati kita akan murni kembali. Bisa dipahami, Bu? Kalau terus-terusan engkau merasa dirimu kotor, maka dirimu akan terbebani oleh rasa dosa. Seolah-olah Allah bukan Maha Pengampun. Apalagi jika dirimu merasa suci, merasa paling alim, merasa paling taat, paling soleh, disitulah justru kekafiran yang sesungguhnya. Seolah-olah diberikan nikmat, zakatnya, sedekahnya,
luar biasa. Seolah-olah sholatnya orang kurang-kurang, tetapi hatinya tidak nyambung rasa terhadap Gusti Allah, maka itu bukan nikmat, justru azab. Pun berarti sekarang jangan pernah mengatakan ini nikmat atau azab manakala hatimu diuji oleh Allah. Manakala hati kita diuji oleh Allah, jangan buru-buru mengatakan ini nikmat atau azab. Lihatlah rohaniyahmu, pada saat itu sadar Allah apa tidak. Nek sadar Allah, meskipun pakai emas 5 renteng, itu tidak akan berbahaya. Sebaliknya, meskipun pakai cincin 1, jika tidak sadar Allah, justru itu akan berbahaya. Karena apa? Sengaja fotonya diperlihatkan cincinnya yang cuma satu. Tetapi jika banyak emas yang kau pakai tapi hatimu tidak terpengaruh, hatimu selalu memandang Allah, itu tidak akan membahayakan. Firman Allah, wujuhu yauma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Al-Qayyimah ayat 22-23. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ada enggak orang yang diuji oleh Allah yang enggak enak, wajahnya tetap berseri-seri? Berat ya Bu, bagaimana biar wajahnya tetap berseri-seri? Karena hanya kepada Tuhannya lah mereka hatinya itu hanya melihat Gusti. Wajar nek wajahnya berseri. Makanya kelihatan kalau sudah sakaratul maut. Hati yang sudah terbiasa melihat Tuhannya, ketika sakaratul maut wajahnya akan berseri-seri. Tapi kalau hatinya selalu dipenuhi cinta dunia, ketika sakaratul maut penuh rasa takut. Beda Ibu, ketika engkau selalu menzikirkan zikir sirul asror, ketika engkau selalu membawa zikir sirul asror, selalu melihat Tuhannya, melihat Allahnya dalam hal apapun, sudah pasti hatinya akan berseri-seri. Hati berseri-seri, wajahnya juga berseri-seri. Kalau sudah berseri-seri berarti enggak ada yang wajahnya kepada suami merengut, besengut, monyong, berkutut,
Kalau wajah yang seperti itu berarti dirinya tidak melihat Gusti. Masih sampai gitu. Geus bersengut, kalah nyerekan deui. Berarti tanda tidak melihat Allah. Ternyata gampang. Orang yang selalu melihat Allahnya, wajahnya akan selalu berseri-seri. Orang kalau wajahnya berkecut, berarti dirinya jarang melihat Gusti. Jutek. Watak wajahnya gitu. Yang penting hatinya tetap berseri-seri. Tapi biasanya akan mengikuti. Apa yang tertampak dalam hati akan muncul di dalam wajah. Wajahnya orang marah, hati yang marah, mukanya juga tidak bisa bohong. Pasti juga betul-betul. Wajahnya orang yang dendam, nggak suka, ketika aprok tidak bisa membohongi. Pasti mukanya akan tidak betul-betul. Makanya kudu dilatih. Nggih. Komo ketemu jalma nu baheula geus menyakiti diriku. Karena diriku dendam, ketika aprok mual sesama. Komo salaman. Meskipun pas hari raya salaman, tetapi tidak bisa membohongi mukanya. Kita berlatih. Jangan menjadi orang munafik. Harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri artinya kita harus memimpin diri kita untuk selalu memandang Gusti Allah. Sehingga hati kita akan berseri-seri, wajah kita juga akan berseri-seri. Nek dirimu bisa melihat Allahnya terus, tidak akan ke suami itu menunjukkan muka yang tidak apalagi suaminya cuman bawa uang 20.000. Belajarlah menerima, Bu. Kita tidak akan bisa menemukan orang yang sempurna. Suamimu ngorok, tukang ngorok, ya tampanen. Lihatlah Allah. Tidak bisa engkau memaksa suamimu biar gak ngorok, karena sudah wataknya tukang ngorok. Makanya tugasnya menungso itu cuman apapun. Suaminya saat ini tukang ronggeng, tukang nyawer, tampanan dulu. Terimalah dulu dengan ikhlas. Ketika engkau sudah bisa melihat Allahnya, Allah sendiri yang akan memberhenti. Percaya tau omonganku. Nek suamimu belum berubah-berubah, berarti dirimu belum bisa menerima. Mas bojoku sekarang tukang judi, togel,
tukang judi slot, sampai beak sawah, pun terimalah dulu. Biar hatimu bisa nerima, lihatlah Gusti Allah. Kelihatannya sepele, tetapi prakteknya belum tentu mudah. Nerima suami yang tukang ngamuan, tukang balang gelas, sampai detik ini belum bisa menerima. Tandane dirimu belum bisa melihat Gusti Allah. Nggih. Belajar menerima ya Bu, bukan menuntut. Paham maksud saya? Belajarlah menerima, bukan menuntut. Terimalah apapun yang Allah hadapkan. Bah suami tukang merengut, besengut, rewel, bawel, terimalah. Biar menerima hatimu kudu zikir sadar, zikir sirul asrar. Lihatlah Allahnya. Yakinlah jika engkau sudah lulus, maka Allah sendiri yang akan merubah sifat suami panjenengan. Ma tajituhu qulub minal umumi wal ahzani fali asli ma manakta min wujudil iyan. Apa yang hati telah mendapatkannya dari berbagai kerisauan dan kerusuhan, jika hati itu selalu risau dan rusuh, maka semata-mata karena terhalangnya hati dari melihat Allah. Nek hatimu selalu risau dan rusuh, belum bisa menerima, itu tandanya hati masih terhalang melihat Gusti, masih melihat makhluk. Nek dirimu cuma mentok melihat makhluk, tidak melihat Allah, hatimu akan tersiksa. Enggak tersiksa gimana Mas? Kermusim hajatan, temboga duit, lelaki tedaek, embret, isuk-isuk dolar, deler. Kayak gitu kok suruh lihat Allahnya. Ya berat Mas. Tolong Bu, seberat apapun solusinya cuman itu. Nek hatimu sudah bisa menerima dan melihat Allahnya, nanti Allah sendiri yang menggerakkan suamimu untuk bekerja. Sifat dasar laki-laki itu tidak suka kalau Kenapa? Karena dia pemimpin. Biar enggak disuruh-suruh, ya jadilah pemimpin yang baik wahai laki-laki, sing pengertian, sing nyaho isi hati kumairek nyaho ngaji kente. Bagaimana hati akan peka terhadap gelombang hatinya istri kalau hatimu tidak pernah ngaji rasa, tidak pernah ngaji rasa. Sebaliknya istri bagaimana bisa mengikuti suami kalau istrinya juga tidak pernah ngaji, tidak pernah dituntun untuk ketemu Allah.
yang ada suami istri dalam keadaan gelap guli, unggal poek pase, nges kesel pasea menengan, nges kesel menengan ungkur-ungkuran, nges kesel ungkur-ungkuran akhirnya nah minta dikembalikan ke rumah orang tuh. Saya berpesan, rek balik ke rumah orang tua aku mah ada orang tua geus eueuh yang geus ngalamat. Nikmati saja hidupmu tersiksa dengan solusine ngaji, neangan ilmu, olah ilmu urusan dunia ungkul, ilmu akhirat nak kudu teangan. Ame hatine caan. Makanya meskipun kadang membosankan yang namanya ngaji itu bosan, tiap Jumat kok Mas Vicky nyuruhnya olah Allah. Tema naon ganti-ganti, ujung-ujungnya lihatlah Allah. Bahas sholat, lihatlah Allahnya. Babakan haji tetep bae lihatlah Allah. Gini temane naon wae ujung-ujungnya sama. Bosen ngaji jeung Mas Vicky mah. Bu, ibu-ibu pernah nerima uang 100.000 diberek deui hayang teu? Gelem. Bentuknya padahal sama, warnanya sama, gambarnya sama. Kalau uang diberek terus daek, kalau ilmu cepet bosen. Kalau uang cepet habis, kalau ilmu akan dibawa sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bu, sebenarnya kita ngaji ini bukan biar kita pinter, bukan. Justru biar kita selalu disambungkan deui. Engke poho deui disambungkan deui gitu sebenarnya. Eta teh berlaku untuk saya. Ya. Untuk masing-masing ngomong, untuk saya. Yang lain mah biar teuing. Bodoh cilaka sorangan, selamat sorangan. Bun, itu apa yang dapat kami sampaikan. Semoga sebagai pembukaan di awal pertemuan kita ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ke depan kita diberikan semangat, diberikan kekuatan, dan keluarga kita, anak keturunan kita, dan daerah kita selalu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.